Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di acara yang berbeda. Ya, ya, acara beda. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal ya. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan ini ya mengenal ini antara yang di foto dan yang di video agak mirip ya. Kelihatannya mudahan aslinya. Baik, nama saya Ahmad Sundaji. Itu nomor kontak saya, silakan eh, hubungi saya kalau ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan terkait dengan perkuliahan ya. Kuliahan di kita ini 0852 152 43740. Kalau belum dijawab langsung, jadi tidak sedang bawa smartphone-nya ya, atau mungkin lagi bicara begini, jadi tidak bisa menjawab langsung. Email saya ahmadsunaji@ptiki.ac.id. Nah, ini pengumuman sekaligus pemberitahuan dan pengumuman ya. Jadi kalau ada tugas-tugas yang terkait dengan file, silakan kirim ke email saja. Kalau WhatsApp, ya buat WA-an boleh lah, WA-an tanpa file ya. Jadi kalau ada file-filenya ke email saja. Email, insya Allah saya sering buka juga. Jadi jangan khawatir untuk tidak dibuka, kecuali kalau ada di spam, kadang-kadang terlewat ya. Kalau WhatsApp, ya jangan hanya Assalamualaikum saja juga. Kalau Assalamualaikum saya jawab tanpa menulis juga kan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Ya udah, ya apa gitu, maksudnya apa? Ya, sampaikan saja supaya uh, terbaca keseluruhan. Ingin nanya apa dalam WhatsApp itu. Kemudian YouTube yang terkait, ada beberapa hal terkait penulisan ya, sesuai dengan mata kuliah kita. Nah, itu silakan di Ahmad Sundaji. Atau kalau mau mampir ke rumah virtual saya, nah itu ada. Jadi mampirnya ke rumah virtual ya, di ahmadsundaji.com ya. Ada eh, ada blog. Nah, blognya ya buat ini aja, buat apa? eh, si waktu nganggur. Si waktu nganggur. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ini kita bicara metodologi penelitian dan statistik pendidikan ya. Jadi eh, pertemuan kita insya Allah 16 kali hitungannya ya sudah dimulai sebelumnya ketika sahabat-sahabat saya minta untuk eh, lebih dekat ke lembaga-lembaga pendidikan untuk apa belanja belanja masalah ya. Kalau DPR itu kan belanja masalah itu ke apa konstituen ke ini ya konstituan apa, konstituan tuh. Apa itu ya eh ya konstituen sahabat ini kan di lembaga-lembaga pendidikan, jadi dengarlah masalah mereka apa gitu. Kemudian kemarin juga sudah saya minta untuk baca baca jurnal ya, baca jurnal, mengumpulkan jurnal terkait dengan eh, MPI, yang jurnalnya MPI, bukan jurnal-jurnal yang lain. Nah, pertemuan kali ini pertemuan yang kedua, jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal
yang terkait dengan pembelajaran kita selanjutnya. Jadi, eh, sahabat-sahabat sekalian, nih, kalau sekarang pertemuan kedua, berarti pekan depan kan pertemuan ketiga ya. Tiga, empat, dan seterusnya ya. Nah, pertemuan tiga, empat, lima, enam, dan tujuh, tolong dibantu ketua kelas. Nanti diatur ya, semua mahasiswa itu kebagian untuk menyampaikan temuan. Ya, jadi nanti penyampaiannya begini, dari tadi ya, belanja masalah di konstituennya tadi, nah itu kemudian setelah baca jurnal dan urut-urutannya gitu, nanti bagaimana cara mengurutkannya dan jurnal-jurnal apa silakan dilihat di video yang lain. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa saudara nanti menyampaikan judul, ya sudah ketemu judulnya apa? Kenapa nggak pilih judul itu? Gitu ya. Jadi eh, harus jelas nih kenapa pilih judul itu. Kemudian eh, ada masalah apa yang diselesaikan dari judul itu dan kaitkan dengan isu global supaya tulisannya itu tidak tulisan lokal tapi terkait dengan isu-isu global. Kalau hanya bicara tentang apa guru yang datangnya terlambat atau misalnya guru-guru yang karena bahan zaman ini ada tuntutan-tuntutan untuk apa namanya, tuntutan lebih familiar ya, lebih dekat dengan teknologi, ternyata ada yang belum mampu misalnya seperti itu. Nah, itu kan isu-isu lokal yang kemudian bisa ditarik ke isu global. Isu globalnya apa? Eh, apa perkembangan teknologi yang belum diikuti dengan kompetensi SDM. Nah, misalnya gitu ya. Silakan. Nah, sementara nanti misalnya ada beberapa mahasiswa yang presentasi, apakah saya tidak masuk di di dalam jam tersebut untuk menyampaikan? Iya, 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 saya masuk tetap. Insya Allah, saya menyampaikan materi-materi atau memberikan tanggapan-tanggapan eh, terhadap apa yang dipresentasikan tersebut. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, jadi model pembelajaran ya, supaya ini tidak menjadi salah paham. Saya menggunakan pendekatan pembelajaran namanya sinkronus dan asinkronus ya. Jadi ada pembelajaran istilahnya sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang ada, nampaknya kita bisa manfaatkan istilah pendekatan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus itu melibatkan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa di waktu yang sama. Jadi eh, pada saat yang sama, walaupun jamnya mungkin berbeda ya. Berbeda itu misalnya saya sedang ada di Jakarta, berarti menggunakan waktu Indonesia Barat. Ada sahabat yang sedang di Timor Leste, itu kan beda ya. Ada mahasiswa yang di sana, ada mahasiswa yang di Irian. Mungkin jamnya berbeda, tapi waktunya nah, pada saat yang bersamaan itu masih sinkronus. Atau misalnya ketemu langsung di dalam kelas yang sama. Ya, itu
pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sinkronus namanya. Kalau asinkronus itu memungkinkan mahasiswa untuk mengakses materi dan sumber daya belajar kapan saja sesuai dengan kebutuhannya. Jadi biasanya ya ini misalnya saya membuat video-video tambahan gitu, ya penguatan, pendalaman atau hal-hal lain yang bisa saudara akses kapanpun, dimanapun, sambil posisi apapun ya. Artinya sambil uh, cuci piring gitu, bisa gitu ya. Ya itu namanya pendekatan pembelajaran asinkronus ya. Nah, kita dalam perkuliahan ini menggunakan pendekatan pembelajaran tersebut. Jadi jangan khawatir waktunya terbatas. Waktu pertemuan yang terbatas itu tadi manfaatkan dengan uh, penyampaian pemikiran dari sahabat-sahabat sekalian. Nah, nanti saya memberikan penguatan atau tambahan uh, dan untuk tambahan materi-materi yang sesuai dalam RPS itu bisa ditambahkan dan bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan dalam posisi apapun gitu ya, supaya kita saling memahami nih di awal ini. Nah, kemudian nanti eh, di pertemuan 8 itu UTS. Nah, UTS-nya itu sahabat-sahabat pastikan sudah selesai kompre. Kalau belum ada satu dua ya di situ kita selesaikan. Mendaftarnya di pertemuan ke-6. Nah, makanya mulai dari pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima itu kan terus ya. Kita berdalam terus. Nanti eh, latihan bagaimana membuat cover yang benar. Benar itu berarti sesuai aturan. Aturannya apa ya? Aturan yang berlaku di Pasca Sarjana PTIG Jakarta tentunya ya. Kemudian membuat outline 5 bab dan menyusun daftar pustaka minimal 40. Itu nanti dikirim ke email saya tadi, ahmadjunaji@ptigi.ac.id tadi. Nah, untuk apa? Untuk memperoleh soal kompre tulis. Nah, dari soal kompre tulis itu nanti diperdalam menjadi kompre lisan. Nah, di pertemuan ke-8 itulah penyelesaian kompre lisan. Artinya boleh juga di tanggal 6, pertemuan ke-6 itu nanti sehari setelahnya atau apa yang sudah selesai mengerjakan kemudian langsung kompre lisan pada saat itu. Tapi pertemuan ke-8 ini semua ya kompre tulis dan lisan di kelas ini ya, itu sudah selesai semua. Nah, saya berharap itu sudah selesai sebelum sebelum memang memulai pertemuan ke-8 ataupun kalau misalnya masih ada satu dua itu kita selesaikan sebelumnya sehingga di pertemuan ke-8 itu kita bisa manfaatkan menjadi workshop ya workshop penyusunan proposal tesis MPI. Nah, seperti apa menyusun proposalnya ini di pertemuan ke-8 itu. Jadi waktu UTS kita bahas sana dan nanti di saat kita sudah menyelesaikan workshop itu, ya harapannya semua memahami dan mampu menyusun proposal tesis dengan baik harapannya. Sehingga di pertemuan ke-9 ini, ya jadi antara pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-9, sampai pertemuan menjelang ke-10, berarti ada 2 pekan ya. Ya, syukur-syukur ini sudah dipahami sebelumnya, karena kita terpotong dengan libur beberapa saat, artinya ada waktu yang memungkinkan sahabat-sahabat ini kemudian bisa memanfaatkannya dengan menyusun proposal. Nah, eh, di pertemuan ke-9 itu, di samping nanti ada tambahan materi sesuai dengan RPS, yaitu sahabat-sahabat ditugaskan
untuk menyempurnakan penyusunan proposal tesis. Nah, ini ya dari sekarang. Pertemuan ke-10 sampai ke-15, itu proposal tesis yang sudah disusun tadi dipresentasikan di kelas. Ya, diseminarkan di kelas dulu sebelum seminar yang sesungguhnya yang menjadi nilai seminar. Ini penting ya karena di perkuliahan kita ini 3 SKS, tadi kompre itu 3 SKS, berarti sahabat sudah dapat 6 SKS. Nah, nanti di pertemuan ke-16, UASnya itu mengumpulkan proposal tesis yang sudah layak diseminarkan. Nah, pertemuannya hanya mengumpulkan proposal tesis yang sudah layak diseminarkan. Sebagai nanti kan ada ya, tugas untuk bagian dari tahapan penulisan tesis itu seminar tesis. Nah, proposalnya itu sampai di pertemuan 16 ini pastikan sudah layak untuk diseminarkan sehingga sahabat-sahabat selesai ini bisa langsung mendaftar seminar atau yang baru semester ke sekarang pertama berarti semester depan kan baru kedua, yaitu baru boleh mengikuti tadi ujian kompre. Ya, jadi kompre itu di semester kedua ya. Nah, di semester ketiganya sudah punya proposal yang siap seminar, jadi ya, sudah eh, siap ya menulis di waktu-waktu yang lain yang masih mampu untuk digunakan menulis. Saya berharap ya kita terus ya menulis terus supaya tulisannya ini cepat selesai. Jadi tesis yang bagus itu tesis yang selesai. Nah, tentunya tesis yang ada masalah, menyelesaikan masalah dan selesai penulisannya. Saya kira itu, terima kasih dan insya Allah sampai ketemu lagi di pertemuan yang lain. Saya cukupkan sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.